Halo, saya Gary dari By Gary, dan kita udah masuk ke chapter 18 ya, dari Gary's Art of Counting Basics, di mana ini series yang berisikan kumpulan catatan mudah ya, yang mudah dipahami, dan dibuat berdasarkan pemahaman saya sendiri terhadap dasar akuntansi, teman-teman ya. Oke, judul chapter kali ini adalah pertimbangan biaya dan juga manfaatnya, teman-teman. Oke, apa itu pertimbangan biaya dan manfaat? Dalam akuntansi ya teman-teman, pertimbangan biaya dan manfaat adalah praktik ya, yang mempertimbangkan apakah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh ya teman-teman, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sebuah informasi keuangan, itu sepadan dengan manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut teman-teman. Jadi untuk mendapatkan sebuah informasi teman-teman, informasi keuangan ya teman-teman, biasanya akan mengeluarkan biaya teman-teman. Baik itu biaya secara uang atau biaya dari kompleksitas dari SOP yang dijalankan teman-teman ya. Nah, apakah ya, teman-teman, jadi ini adalah pertimbangan di mana apakah sepadan ya teman, kita membuat SOP ya, kompleks teman-teman, apakah sistem informasi akuntansi itu sepadan dibikin kompleks untuk mengetahui informasi tertentu teman-teman, dan apakah sepadan ya teman, bila kita mengeluarkan uang, apakah itu sepadan dengan informasi kita terima teman-teman. Jadi apabila nih teman-teman, manfaat yang diperoleh itu tidak sebanding ya teman-teman, tidak sepadan dengan biayanya, maka cenderung ya teman-teman, manajemen akan memutuskan untuk tidak menyajikan informasi tersebut teman-teman. Nah ini biasa terjadi di perusahaan-perusahaan yang udah omsetnya besar teman-teman, bisa misal katakan ya, omsetnya udah 1 T, jumlah penjualan dia udah 1 triliun, dan dia ada biaya teman-teman ya, cuman 10 juta saja, untuk 10 kali penggunaan, misalnya iklan ya teman-teman, 10 juta untuk 10 kali iklan, berarti kan 1 kali iklannya 1 juta teman-teman. Nah, secara akuntansi sih dia harus membebankan ya teman-teman, 1 juta, 1 juta, 1 juta setiap kali pemakaian ya. Ini sesuai dengan prinsip pengakuan bebannya teman-teman. Namun karena mempertimbangkan omset dia 1 T teman-teman ya. Nah, manajemen dapat mengatakan, ya sudahlah 10 jutanya langsung bebanin aja. Nilainya juga nggak seberapa teman-teman apabila dibandingkan dengan omset yang sudah gede teman-teman. Jadi biayanya ini dalam praktik ini adalah kompleksitas di mana kita harus memperhatikan ya teman-teman, biaya-biaya kecil tersebut yang mana manfaatnya juga nggak seberapa teman-teman. Melakukan monitoring ya, pengawasan terhadap biaya 10 juta di saat omset kita aja udah 1 triliun teman-teman. Nggak sepadan biaya teman-teman ya. Kecuali biaya yang diawasi adalah 1 miliar teman-teman. Nah itu masih cukup besar, yang mana memang diwajibkan bagi manajemen untuk mengetahui ya dan menyajikan informasi atas 1 miliar tersebut dengan benar. Oke, sekarang kita masuk ya ke slide keduanya teman-teman. Pertimbangan ya, biaya dan manfaat itu hierarkinya lebih tinggi daripada prinsip pengakuan beban, teman-teman. Dan lebih diprioritaskan juga ya daripada prinsip pengakuan beban, sehingga bakal akan ketemu ya waktunya di mana sebuah aset itu langsung diakui sebagai beban, teman-teman. Seperti yang tadi saya sebutkan, ini contohnya iklan ya teman-teman. Apabila kita membayar iklan itu harusnya menjadi iklan dibayar di muka teman-teman ya sebagai aset, dan baru dibebankan jadi beban iklan apabila ya iklannya sudah dipakai teman-teman. Tapi apabila dalam kasusnya itu omsetnya perusahaan sudah 1 triliun ya, artinya perusahaan ini sudah sangat-sangat raksasa teman-teman. Untuk apa lagi dia melakukan pengawasan ya untuk biaya-biaya yang nilainya sangat-sangat kecil teman-teman ya. Manajemen dapat mengatakan bahwa ya sudah tidak perlu dilakukan sampai sedetail itu teman-teman ya. Karena mempertimbangkan ya, manfaat yang diberikan itu tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan teman-teman ya. Sehingga ya akan ada kala di mana aset itu diakui langsung sebagai beban, meskipun ya prinsip pengakuan beban menyatakan bahwa beban belum boleh diakui teman-teman. Nah, praktik dari pertimbangan biaya dan manfaat teman-teman. Berikut adalah contoh praktiknya. Sebuah perusahaan dagang batu bara ya dengan omset rata-rata 120 miliar rupiah dalam setahun ya dapat memilih untuk tidak melakukan pengakuan beban perlengkapan kantor yang biasanya 20 juta teman-teman ya dalam setahun, secara baik dan benar mengikuti prinsip pengakuan beban. Jadi kalau misalnya omset perusahaan si batu bara ini 120 miliar ya teman-teman ya, dan dia memiliki beban perlengkapan kantor biasanya 20 juta dalam 1 tahun, dia ya dapat memilih untuk tidak melakukan pengakuan beban perlengkapan kantor secara baik dan benar mengikuti prinsip pengakuan beban teman-teman. Jadi apabila ya perusahaan tersebut membeli kantor 10 juta dan baru terpakai 3 juta ya, berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat, maka perusahaan tersebut tidak perlu terlalu rinci hingga hanya mengakui 3 juta aja sebagai beban dan 7 juta sebagai aset teman-teman. Perusahaan tersebut diperbolehkan untuk langsung mengakui 10 juta
sebagai beban ya teman-teman saat perlengkapan kantor dibeli. Jadi dia tidak perlu mencatat aset, lalu diawasi, dilakukan pengawasan terhadap berapa banyak aset tersebut udah terpakai, tapi karena mempertimbangkan biaya dan manfaat ya teman-teman ya, dia boleh langsung mengakui beban 10 juta, modal langsung dibuang saja 10 juta tanpa memunculkan aset pelan-pelan dikurangi modal teman-teman ya. Oke, ini adalah contoh kedua ya. Sebuah perusahaan kosmetik besar ya, omset rata-rata 400 miliar teman-teman setahun, dapat memilih ya untuk tidak menerapkan prinsip pengakuan beban pada beban pemasaran yang nilainya dapat dikatakan kecil teman-teman. Namun ya, dia tetap harus menerapkan prinsip pengakuan beban pada beban pemasaran yang nilainya besar teman-teman ya. Contohnya, apabila perusahaan kosmetik yang teman-teman memiliki beban pemasaran 12 miliar teman-teman untuk 30 kali penerbitan, nah di mana satu kali penerbitan berarti 400 juta dong ya teman-teman ya. Ini ia harus ya teman-teman menerapkan prinsip pengakuan beban dan hanya mengakui beban sebesar 400 juta untuk setiap satu kali penerbitan teman-teman. Nah, namun beda cerita teman-teman ya, bila perusahaan kosmetik tersebut memiliki beban pemasaran 12 juta untuk 30 kali penerbitan teman-teman ya. Ini skalanya beda ya. Tadi 12 miliar, kali ini cuma 12 juta teman-teman. Nah, ia dapat ya mengakui semua 12 juta itu langsung ya. 12 juta untuk 30 kali penerbitan ini, dia bisa mengakui semuanya langsung sebagai beban dan boleh memilih untuk tidak menerapkan prinsip pengakuan pendapatan, teman-teman. Nah, kenapa bisa begitu? Karena balik lagi pertimbangan biaya dan manfaat, teman-teman. Untuk apa dia melakukan pengawasan ya yang sangat-sangat detail terhadap biaya yang cuma 400.000 per satu penerbitan, teman-teman. Lebih baik ya teman-teman dia mengeluarkan fokus keringat ya teman-teman dari karyawan-karyawannya untuk melakukan pengawasan terhadap iklan yang nilainya lebih besar dari teman-teman, yang mana sekali terbit itu 400 juta seperti yang di atas teman-temannya 12 miliar 30 kali penerbitan. Dia nggak harus ya teman-teman melakukan hal yang sama terhadap iklan yang nilainya cuma 12 juta untuk 30 kali penerbitan teman-teman. Mempertimbangkan kan omset dia udah sangat-sangat gede dan udah perusahaan raksasa ya teman-teman ya. Nah, ini adalah uji pemahaman teman-teman ya. Tentukan bagaimana transaksi berikut akan dicatat oleh pertimbangan biaya dan manfaat teman-teman. PT Bitcoin merupakan perusahaan besar dengan omset rata-rata setahun adalah 100 miliar ya teman-teman. Dan ia membeli sebuah komputer untuk direktur keuangan. Nilai komputernya ini 56,6 juta teman-teman. Nah, PT Bitcoin kemudian ya membeli asuransi pemakaian alat elektronik untuk komputer tersebut 1,2 juta aja untuk 5 tahun teman-teman. Menurut teman-teman ya, kalau mempertimbangkan biaya dan manfaat, bagaimana cara PT Bitcoin mencatat ya asuransi pemakaian alat elektronik yang nilainya 1,2 juta aja teman-teman ya. Menurut teman-teman bagaimana? Coba tinggalkan jawaban di kolom komentar ya. Dan apabila nanti teman-teman sudah meninggalkan jawaban di kolom komentar, saya akan melihat-lihat ya teman-teman ya. Apabila benar, saya akan katakan benar, dan apabila menurut saya salah ya teman-teman, saya akan menjelaskan kenapa dan akan saya berikan ya menurut saya jawaban yang benar itu apa teman-teman. Sekian ya, ini untuk chapter 18. Judulnya pertimbangan biaya dan manfaat. Sampai jumpa lagi di chapter selanjutnya, yaitu chapter 19 yang akan diupload besok ya teman-teman ya.